Lihatlah sekelilingmu. Kamu melihat besi, kamu melihat aluminium, kamu mungkin melihat emas. Ini adalah logam yang kita kenal. Kita menggunakannya setiap hari. Untuk mobil, untuk ponsel, untuk bangunan. Mereka berguna ya, tapi mereka dalam arti tertentu biasa saja. Mereka mengikuti aturan. Tapi kemudian ada uranium. Ini bukan logam biasa. Berat, padat, dan ia menyimpan kekuatan rahasia di dalam intinya. Kekuatan yang bisa menerangi kota atau menciptakan kehancuran yang tak terbayangkan. Ini adalah pengubah permainan. Inilah yang membuatnya berbeda dari semua yang bisa kamu gali dari tanah. Ini istimewa. Pikirkan seperti ini. Emas berharga karena langka dan indah. Besi berharga karena kuat dan melimpah. Kita memahami nilainya dengan mudah, tapi nilai uranium lebih kompleks. Ini bukan tentang berkilau. Ini bukan tentang menjadi kuat untuk membangun jembatan. Nilainya berasal dari sesuatu yang tak terlihat. Ia berasal dari energi yang terperangkap di dalam atom-atomnya, sebuah fenomena yang disebut radioaktivitas. Ini bukan hanya sepotong batu. Ini adalah baterai alami, menyimpan energi yang telah ada selama miliaran tahun. Ini adalah sepotong sejarah kosmik tepat di tangan kita. Jadi, apa sebenarnya benda ini? Uranium adalah unsur, blok bangunan fundamental alam semesta, sama seperti oksigen atau karbon. Tapi ini adalah salah satu yang terberat yang ditemukan secara alami di bumi. Nomor atomnya 92. Itu berarti setiap atom uranium memiliki 92 proton di intinya. Itu banyak. Inti yang besar dan padat inilah yang membuatnya tidak stabil. Ini seperti mencoba memegang terlalu banyak bola bowling sekaligus. Akhirnya, kamu akan menjatuhkannya. Bagi uranium, jatuhnya ini adalah peluruhan radioaktif. Melepaskan partikel-partikel kecil dan semburan energi. Inilah rahasia yang saya bicarakan. Sebagian besar logam stabil. Atom besi kemungkinan akan tetap menjadi atom besi selamanya. Itu bisa diprediksi. Andal. Tapi uranium berbeda. Ia terus-menerus perlahan berubah. Selama jutaan atau bahkan miliaran tahun, ia berubah menjadi unsur lain, seperti timbal. Proses ini adalah fitur penentunya. Ini adalah logam yang hidup dengan energi, jam berdetak yang dimulai jauh sebelum planet kita ada. Ini menantang gagasan kita tentang apa itu logam. Ini bukan hanya materi, ini adalah proses, ini adalah kisah kekuatan kosmik. Dan itu teman-teman sangat menarik. Orang-orang pintar melihat ini. Dari mana datangnya sesuatu yang begitu kuat? Kamu tidak bisa hanya mencampur beberapa hal di laboratorium dan menciptakan uranium. Tidak. Tempat kelahirannya jauh lebih dramatis. Itu bukan dari bumi. Itu ditempa dalam peristiwa paling dahsyat dan energik yang ditawarkan alam semesta. Kita harus melihat ke bintang-bintang, bukan sembarang bintang, tapi bintang-bintang masif, jauh-jauh lebih besar dari matahari kita sendiri. Raksasa langit ini hidup cepat dan mati muda. Seluruh keberadaan mereka adalah pertempuran antara gravitasi yang mencoba menghancurkan mereka dan fusi nuklir yang mendorong keluar. Ini adalah perebutan kekuasaan kosmik dalam skala yang hampir tidak bisa kita bayangkan. Sebagian besar hidupnya, bintang masif menciptakan unsur-unsur yang lebih ringan. Dimulai dengan hidrogen, menggabungkannya menjadi helium. Kemudian helium menjadi karbon, karbon menjadi oksigen, dan seterusnya. Ini seperti pabrik kosmik, membangun tabel periodik selangkah demi selangkah. Tapi proses ini memiliki batas, berhenti pada besi. Fusi besi tidak melepaskan energi, ia mengonsumsinya. Jadi, ketika inti bintang masif menjadi penuh dengan besi, pabrik berhenti. Dorongan keluar dari fusi berhenti. Gravitasi, pemenang utama, mengambil alih dalam sekejap, dan bintang mulai runtuh secara dahsyat. Keruntuhan ini memicu pertunjukan kembang api paling spektakuler di kosmos, ledakan supernova. Dalam beberapa detik yang mengerikan itu, kondisi di dalam bintang yang sekarat menjadi gila. Suhu dan tekanan berada di luar apapun yang bisa kita pahami. Di lingkungan yang kacau dan penuh energi inilah keajaiban terjadi. Banjir partikel yang disebut neutron membombardir inti atom yang ada. Proses ini, yang disebut proses air, atau penangkapan neutron cepat, adalah bagaimana unsur-unsur terberat lahir. Atom-atom dengan cepat menyerap neutron, menjadi sangat berat dan tidak stabil sebelum mereka sempat meluruh. Inilah momen penciptaan uranium, emas, platinum, dan unsur-unsur berat lainnya juga lahir di tempat kosmik ini. Mereka semua adalah anak-anak bintang yang sekarat. Pikirkan tentang itu. Unsur-unsur terberat, paling berharga, dan paling kuat di planet kita diciptakan dalam sekaratnya bintang miliaran tahun yang lalu. Ini bukan hanya logam, ini adalah debu bintang. Lebih tepatnya, ini adalah debu supernova.
Kisah asal-usul yang luar biasa ini adalah yang memisahkan uranium dari unsur-unsur yang lebih ringan seperti karbon atau oksigen, yang dibuat dalam proses bintang yang kurang dramatis. Dibutuhkan bencana kosmik untuk ada. Jadi, kita punya uranium, yang baru saja ditempa dalam supernova. Tapi, ia mengambang di awan gas dan debu yang sangat besar, sisa dari bintang yang meledak. Bagaimana ia bisa sampai dari sana, yang jaraknya bertahun-tahun cahaya, menjadi bagian dari planet kita? Jawabannya adalah perjalanan panjang dan lambat melintasi ruang dan waktu. Awan debu bintang ini, yang diperkaya dengan uranium dan unsur-unsur berat lainnya, mulai bergerak melintasi galaksi. Ia bercampur dengan awan gas dan debu lainnya. Itu adalah subkosmik, berisi semua bahan yang dibutuhkan untuk membangun dunia baru. Proses ini memakan waktu jutaan, bahkan miliaran tahun. Akhirnya, sebagian dari awan yang diperkaya ini mulai runtuh di bawah gravitasinya sendiri. Mungkin ia didorong oleh gelombang kejut dari supernova terdekat lainnya. Saat runtuh, ia mulai berputar, merata menjadi cakram. Di tengah cakram gas dan debu yang berputar ini, tekanan dan suhu tumbuh sangat besar. Bintang baru lahir, matahari kita. Ini terjadi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Matahari tidak lahir sendiri. Ia lahir dari nebula yang berisi warisan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang telah hidup dan mati sebelumnya. Tata surya kita mewarisi kekayaan kimianya dari nenek moyangnya. Materi yang tersisa di cakram, benda yang tidak menjadi matahari, mulai menggumpal. Butiran debu menempel pada butiran debu lainnya, membentuk kerikil. Kerikil bertabrakan membentuk batu. Batu-batu saling bertabrakan membentuk benda-benda yang lebih besar, yang disebut planesimal. Dan melalui tabrakan yang tak terhitung jumlahnya selama jutaan tahun, planetesimal ini tumbuh menjadi planet-planet yang kita kenal sekarang, termasuk bumi kita. Dan bercampur dengan semua batu dan debu itu, adalah uranium, emas, dan platinum yang telah diciptakan dalam supernova yang sudah lama mati itu. Uranium menjadi salah satu bahan fundamental planet kita sejak awal. Ketika bumi masih muda, ia adalah bola batu cair. Unsur-unsur yang lebih berat seperti besi dan, uranium, cenderung tenggelam menuju inti planet karena gravitasi. Namun uranium memiliki sifat kimia yang unik. Ia mudah berikatan dengan oksigen dan silikon, yang umum dalam bahan batuan. Afinitas kimia ini memungkinkan sejumlah besar darinya untuk tetap berada di kerak dan mantel bumi, alih-alih tenggelam sampai ke inti. Ini sangat beruntung bagi kita. Jika semuanya tenggelam ke inti, kita tidak akan pernah bisa menemukannya atau menggunakannya. Ini adalah kisah kekerasan kosmik yang diikuti oleh kimia planet. Jadi, uranium ada di sini, di kerak bumi. Tapi apakah itu umum? Sama sekali tidak. Ini sangat langka. Untuk setiap juta atom di kerak bumi, hanya sekitar 2 atom uranium. Ini lebih umum daripada emas atau perak, tapi masih sangat tersebar tipis. Agar berguna, ia harus ditemukan dalam endapan terkonsentrasi, di mana proses geologis telah mengumpulkannya selama jutaan tahun. Proses konsentrasi ini membuat pencarian biji uranium yang dapat ditambang menjadi tugas yang sulit. Penambang harus mencari formasi geologi yang sangat spesifik untuk menemukannya. Kelangkaan ini adalah bagian kunci dari nilainya. Kelangkaannya adalah satu hal, tapi kekuatannya adalah hal lain. Mari kita bicara angka. 1 kg uranium-235, jika sepenuhnya difisi, dapat menghasilkan jumlah energi yang sama dengan membakar sekitar 2,7 juta kilogram batu bara. Pikirkan skala itu. Satu pelet kecil bahan bakar uranium seukuran permen beruang dapat menghasilkan listrik sebanyak 1 ton batu bara. Ini adalah konsep kepadatan energi. Uranium mengemas energi yang luar biasa ke dalam sejumlah kecil massa. Inilah kekuatan yang dijelaskan oleh persamaan terkenal Einstein. E sama dengan mc². Massa itu sendiri dapat diubah menjadi energi murni. Kepadatan energi yang luar biasa ini adalah yang membuat uranium begitu penting bagi dunia modern. Ini adalah bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, yang dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar, tanpa menghasilkan gas rumah kaca. Bagi negara-negara yang membutuhkan sumber energi yang stabil dan kuat, tenaga nuklir adalah pilihan yang menarik. Ini adalah teknologi yang membutuhkan kecerdasan dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengelolanya. Proses yang sama, fisi, ketika tidak terkontrol, adalah yang memberikan senjata nuklir kekuatan penghancurnya. Ini adalah pedang bermata dua. Ia menyimpan potensi untuk kemajuan yang luar biasa dan kehancuran yang dahsyat.
Inilah mengapa kita harus mempelajarinya. Uranium bukan hanya sumber daya untuk dieksploitasi. Ini adalah kunci yang dapat membuka pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Mempelajari peluruhan radioaktifnya membantu kita menentukan usia batuan kuno dan memahami sejarah planet kita. Mempelajari sifat-sifatnya membantu kita mendorong batas-batas fisika dan teknologi. Ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan besar tentang energi, tentang etika, tentang masa depan kita. Ini adalah unsur yang menantang. Ini adalah unsur yang kontroversial. Tapi mengabaikannya bukanlah pilihan. Orang pintar tidak mengabaikan hal-hal yang tidak mereka pahami. Mereka mempelajarinya, karena dalam pengetahuan itu terletak kekuatan sejati.